Oke. Selamat datang di kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang penerapan metode bagi dua atau bisection menggunakan Microsoft Excel. Dan dalam kelompok kami ini ada 3 orang yang berkontribusi. Yang pertama yaitu Farid Khairul dengan NIM 2133837. Lalu dengan saya sendiri, Marco Khairala Van Basten dos Santos dengan NIM 213384042, dan ada Muhammad Dafasaki 8044. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam latar belakang penerapan metode bagi dua base section. Silakan. Silakan Dap, slide kedua. Ya. Latar belakang dari metode numerik. Metode numerik terbagi kepada beberapa macam metode. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai metode bagi dua atau bisection. Alasan penggunaan metode ini tentu karena tidak semua permasalahan matematis dapat dihitung dengan tangan atau dengan mudah. Bahkan dalam prinsip matematika pun, suatu persoalan matematika yang paling pertama dilihat adalah persoalan soal itu bisa diselesaikan atau tidak. Lanjut, slide berikutnya. Jadi, jika suatu persoalan matematika itu sangat sulit atau tidak mungkin untuk menggunakan sebuah metode matematis atau secara hitung-hitungan melalui kertas kosong dan tangan, maka kita dapat menggunakan metode numerik sebagai alternatif penyelesaian soal tersebut memakai Microsoft Excel. Yaitu tentu ada perbandingan emas atau golden ratio yang nilainya berkisar 1,6118 yang sudah dikenal sejak Romawi kuno atau pada zaman saat Pitagoras. Tulisan ini memberikan satu alternatif untuk perhitungan penentuan nilai golden ratio yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang sangat terkenal luas penggunaannya, dan tentu persoalan yang sulit tadi tentu akan mudah dikerjakannya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farid. Aku kok. Oke. Maaf, slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Dava. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi presentasi ini yang sebelumnya disampaikan oleh Saudara Marco. Baik. Menyelesaikan soal dengan metode bagi dua. Metode bagi dua untuk menentukan salah satu akar dari persamaan fungsi X, yang mana fungsi X itu adalah X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 10. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan software Microsoft Excel. Jadi penyelesaiannya seperti tabel berikut. Maaf. Ya, seperti tabel ini. Mungkin bisa saya bagikan yang Excel-nya. Sebentar. Ya, apakah terlihat? Jadi untuk iterasi 1 itu kita tetapkan batas 1 pada A ini adalah batas bawahnya adalah 1, kemudian batas atasnya 2. Jadi untuk mencari nilai tengahnya kita menggunakan rumus B7 ditambah D7 per 2, yang mana B7 itu adalah A dan D7 itu adalah B yang bernilai 2. Kemudian kita dapatilah nilai tengahnya adalah 1,5, dan itu berlanjut ke bawah terus sampai kita temui 1,364258 pada iterasi ke-10. Untuk mencari FA-nya, kita menggunakan rumus dari soal kita tadi. Soal kita kan tadi ini nih, X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 10. Jadi kita masukkanlah nilainya itu ke dalam FA ini. Berarti kita pakai dulu yang A. Kita masukkan min 5 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 5 pangkat 2 dikurang 10. Kemudian kita dari rumus ini kita peroleh hasil dari FA itu minus 5.
Seperti itu, seperti di FC juga seperti itu caranya, di FB juga seperti itu caranya. Kalau yang di fungsi B ini berarti nilai B yang kita masukkan, sedangkan kalau di fungsi C berarti nilai C ini yang kita masukkan. Kemudian untuk bagian cek ini, kita menggunakan rumus E7 dikali F7, yang mana E7 itu adalah min 5 ini, dan F7 itu adalah nilai dari FC, berarti FA ini kita kalikan dengan FC. Kita perolehlah nilai ini. Dan untuk mencari error, kita gunakan rumus C8 dikurang C7 dibagi C8. Yang mana nilai C8 sendiri adalah ini, 1,25. Dan C7 adalah yang di atasnya pada iterasi 1 dinilai C. Kemudian kita bagi lagi ke iterasi 2 yang C ini. Kita perolehlah nilai min 0,2 dan kita teruskan ke bawah. Sehingga kita perolehlah errornya min 0,00072. Oke, kita kembali ke slide tadi. Kembali ke PPT. Jadi seperti itulah. Jadi kita peroleh nilai FC-nya min 0,0150, maaf, min 0,01605 dan C-nya 1,364258 dan errornya seperti saya sampaikan tadi yaitu min 0,00072. Jadi itulah cara untuk yang Excel ya. Selanjutnya untuk iterasi 2, yang pertama itu kita mencari nilai A yang baru dengan cara FA dikali FB, yang mana nilainya ini kecil dari 0. Maka nilai baru diperoleh dari A yang lama atau C yang lama. Kedua, mencari nilai B yang baru dengan cara jika FB dikali FC kecil 0, maka nilai baru diperoleh dari B yang lama atau C yang lama. Yang ketiga, mencari nilai C sama seperti sebelumnya dengan menggunakan rumus A baru ditambah B baru, kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh 1 ditambah 1,5 dibagi 2 sama dengan 1,25. Itu seperti pemaparan di Excel tadi yang iterasi keduanya. Selanjutnya untuk yang keempat, yaitu mencari nilai FA, FB, FC, sama seperti sebelumnya dengan cara memasukkan nilai A, B, C ke dalam persamaan. Kemudian yang kelima, mencari nilai error, yaitu dengan rumus CR ditambah 1 dikurang C per CR ditambah 1. Dalam hal ini, yang angkanya yaitu, dalam hal ini 1,25 dikurang 1,5 dibagi 1,25. Karena nilai error yang diperoleh sudah mendekati 0, maka dalam hal ini pencarian skor mencapai pada iterasi ke-10. Jadi kita cukup mencari sampai iterasi ke-10. Baiklah, untuk maaf, sebelumnya slide untuk iterasi satunya terlewatkan. Jadi saya jelaskan sekarang saja iterasi 1. Untuk iterasi 1 ini menentukan A, B, dan epsilon. Yang mana A sama dengan 1, B-nya 2, epsilonnya yaitu nilai C tadi, yaitu 1,5. Selanjutnya mencari nilai FA, FB, C, dan FC. Karena A sama dengan 1, maka masukkan nilai ke dalam persamaan, yaitu Fx sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2 dikurang 10. Ini dari persamaan soal kita tadi, yang X pangkat 3 itu. Selanjutnya, begitu pula dengan B sama dengan 2. Untuk mencari FB, maka masukkan nilai B ke dalam persamaan sehingga FB, berarti kita masukkan nilai 2, mengganti X-nya, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 dikurang 10. Mencari nilai C dengan menerapkan rumus dari metode bisection atau metode bagi 2, yaitu nilai A ditambah B per 2 atau 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 3. Kemudian mencari nilai FC dengan memasukkan nilai C ke dalam persamaan. Pencarian nilainya sama seperti ketika mencari nilai FA dan FB. Ya,
Jadi iterasi satunya diperoleh seperti yang tertera pada gambar ini. Selanjutnya iterasi kedua seperti saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, untuk slide mengenai algoritma metode bagi dua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Farid Khairul. Kepada Farid Khairul, dipersilahkan. Terima kasih kepada Dafa untuk waktu dan kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang algoritma metode bagi dua. Yang pertama, masukkan masukkan fx, a, b, dan epsilon. Keluar akar. Langkah-langkahnya, yang pertama, xi sama dengan a ditambah b dibagi 2. Yang kedua, jika fa, fxi kecil dari 0, maka b sama dengan xi. Jika tidak, a sama dengan xi. Jika b dikurang a kecil sama dengan epsilon, maka akar sama dengan xi. Selesai. Yang keempat, ulangi kembali ke langkah 1. Karena metode ini selalu menghasilkan akar, maka dikatakan bahwa metode ini selalu konvergen. Besarnya epsilon tergantung pada ketelitian yang diinginkan. Semakin kecil epsilon, maka semakin teliti hampiran akar yang diperoleh. Silakan selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan. Metode bagi dua mensyaratkan dua titik awal A dan B sedemikian sehingga FA dan FB memiliki tanda berlainan. Menurut teorema nilai antara fungsi f mestilah memiliki paling tidak satu akar dalam selang A dan B. Metode ini kemudian membagi selang menjadi dua dengan menghitung titik tengah C sama dengan A ditambah B dibagi 2 dari selang tersebut. Secara eksplisit, jika FA, FC kurang dari 0, maka metode ini menetapkan B baru sama dengan C. Dan bila FB, FC kecil dari 0, maka metode ini menetapkan A baru sama dengan C. Dalam kedua kasus FA dan FB, yang baru memiliki tanda berlawanan, sehingga metode ini dapat diterapkan pada selang baru yang lebih kecil ini. Algoritma dari metode bagi dua ada sebagai berikut. Yang pertama, masukkan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Yang kedua, tentukan nilai tengah antara batas bawah dan batas atas pada persamaan kelima. Yang ketiga, jika FAN dikali FXN kecil dari 0, pilih AN ditambah 1 sama dengan AN, BN ditambah 1 sama dengan XN. Yang keempat, jika FAN dikali FXN besar 0, maka AN ditambah 1 sama dengan XN, BN ditambah 1 sama dengan BN. Jika error kecil sama dengan epsilon, maka besar akar adalah C. Jika tidak, maka ulangi langkah nomor 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Marco sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Farid. Dan sekian dan berakhirlah sudah penjelasan kami mengenai metode numerik pada bagian metode bisection atau bagi dua. Apabila ada kekurangan atau apabila ada ketidakjelasan dalam penjelasan kami mohon maaf. Kalau begitu, sampai jumpa dan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih. Cukup sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.